Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nulaila Abida, NIM 1807211000008. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengukuran resiko. Pengukuran resiko ini menjadi sebuah langkah lanjutan dari suatu proses identifikasi risiko itu sendiri. Karena setelah adanya berbagai potensi risiko yang kemungkinan akan dihadapi oleh suatu perusahaan dan itu pun sudah teridentifikasi, maka yang akan dilakukan selanjutnya oleh pihak perusahaan ataupun melalui seorang manajer risiko adalah dilakukannya sebuah pengukuran risiko tadi. Nah, pengukuran risiko ini merupakan suatu proses yang dilakukan untuk dapat menilai seberapa besarnya nilai risiko yang nantinya akan ditanggung oleh suatu perusahaan itu. Maka, pengukuran risiko ini memiliki tujuan sebagai pemberi informasi kepada para manajer risiko tentang tingkat urgensi dari risiko yang akan atau tengah dihadapinya, sekaligus dapat memberikan sebuah informasi mengenai sumber daya berupa tenaga kerja maupun peralatan yang dibutuhkan dan juga harus dipersiapkan untuk kemudian dapat melakukan pencegahan dan peminimalisasian dari risiko yang ada tersebut. Nah, pada saat ingin menilai dari urgensi suatu risiko, maka pada umumnya seorang manajer risiko itu akan mempergunakan dua dimensi atau teknik pengukuran risiko pada suatu proses untuk pengukuran risiko tersebut. Yang pertama di sini ada dimensi frekuensi. Nah, di sini seorang manajer risiko melakukan penentuan probabilitas atau sama halnya dengan kemungkinan risiko yang dianggap akan terjadi serta akan menyebabkan berbagai kerugian bagi suatu perusahaan. Dan juga mengenai seberapa seringnya nantinya potensi dari suatu risiko tersebut akan terjadi dalam satu periode pelaporan. Nah, di sini dimensi frekuensi ini memiliki 4 indikator. Yang pertama yaitu kerugian yang mungkin sekali terjadi. Dan yang kedua di sini ada kerugian yang mungkin terjadi. Yang ketiga ada kerugian yang kemungkinan terjadinya itu kecil. Nah, yang keempat di sini kerugian yang hampir tidak mungkin terjadi. Nah, untuk mengetahui dari risiko itu masuk ke dalam indikator yang seperti apa, maka seorang manajer risiko itu harus mampu dalam menganalisis berbagai hal-hal, yaitu seperti yang terdapat dalam beberapa jenis kerugian yang dapat menimpa suatu objek ataupun sebaliknya, seperti halnya berapa banyak objek yang kemudian dapat ditimpa oleh suatu kerugian tadi. Karena hal ini dinyatakan memang dapat berpengaruh terhadap frekuensi dari terjadinya suatu risiko. Nah, yang kedua di sini ada dimensi eksposur risiko. Nah, hal ini seperti menentukan besaran kerugian yang nantinya akan ditanggung oleh suatu perusahaan pada saat suatu risiko itu memang benar akan terjadi. Nah, dari adanya dimensi ini, maka dapat menilai dimulai dari seberapa gawat dan parahnya serta bagaimana mengenai dampaknya yang akan ditimbulkan dari suatu risiko itu bagi perusahaan dalam jangka waktu yang sangat panjang maupun jangka waktu yang pendek. Nah, dimensi ini pun juga dikategorikan dalam 4 jenis. Yang pertama itu ada kemungkinan kerugian yang maksimum, yang kedua ada kerugian maksimum yang dapat diramalkan, yang ketiga ada probabilitas kerugian maksimum, dan yang keempat ada kemungkinan kerugian yang wajar. Nah, maka dengan adanya hasil dari pengukuran risiko yang dapat dilakukan menggunakan dua dimensi tersebut di atas, sangat diharapkan bahwasanya hal ini akan menghasilkan suatu luaran yang berguna, yaitu berupa informasi-informasi. Yang pertama di sini, proyeksi kerugian rata-rata yang akan ditanggung oleh suatu perusahaan pada satu periode pelaporan, dan itu pun apabila risiko tersebut memang diukur benar akan terjadinya. Nah, yang selanjutnya varians dari kerugian dalam satu periode pelaporan terhadap periode pelaporan yang lainnya. Yang ketiga di sini dampak dari suatu kerugian yaitu berupa material maupun non-material. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya Nur Cahyati sebagai pemateri kedua akan melanjutkan sesi presentasi yaitu tentang teknik pengukuran risiko untuk pengambilan keputusan. Dalam lingkungan bisnis yang sangat kompetitif, para manajer dalam suatu organisasi bisnis harus memiliki kekuatan besar dalam menghasilkan kinerja keuangan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya.
Para manajer dihadapkan pada berbagai pilihan yang harus diambil dalam menentukan langkah-langkah bagi penjalan organisasinya. Oleh karena itu, diperlukan alat bantu bagi para manajer dalam mengambil keputusan. Resiko dan ketidakpastian dalam pembuatan keputusan manajerial diantaranya ada 4, yaitu yang pertama kepastian. Kepastian adalah keadaan di mana hanya ada satu hasil yang mungkin terjadi untuk suatu keputusan dan hasil itu diketahui secara tepat. Yang kedua yaitu resiko. Resiko adalah keadaan di mana terdapat lebih dari satu hasil yang mungkin terjadi dari suatu keputusan dan probabilitas dari tiap hasil tersebut diketahui atau bisa diestimasikan. Ketiga yaitu ketidakpastian. Ketidakpastian adalah situasi di mana terdapat lebih dari satu hasil yang mungkin dari satu keputusan dan probabilitas dari kemunculan masing-masing hasil tidak diketahui dan tidak pula dapat ditafsirkan. Dan selanjutnya adalah teknik pengukuran risiko dengan pendekatan statistika. Yang pertama yaitu pengukuran risiko bisnis. Berkaitan adanya keputusan lever operasi, perusahaan akan menanggung risiko yang disebut risiko bisnis. Nah, risiko bisnis dapat diartikan dalam beberapa cara. Dalam pendekatan statistika, risiko bisnis diartikan sebagai variabel laba operasi atau laba sebelum bunga dan pajak. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah variabilitas penjualan, variabilitas biaya operasi, dan lever operasi. Pengukuran risiko pendanaan. Sebagai akibat perusahaan penggunaan biaya pendanaan tetap, perusahaan sering menghadapi apa yang disebut risiko pendanaan. Nah, risiko pendanaan adalah tambahan risiko sebagai akibat perusahaan menggunakan pendanaan dengan utang dan saham preferen. Dengan adanya risiko pendanaan memungkinkan terjadi keadaan yang membuat perusahaan tidak dapat menutup biaya tetap pendanaan yang berupa bunga, utang jangka panjang atau obligasi, atau dividen saham preferen. Apabila penggunaan pendanaan dengan obligasi atau saham preferen semakin meningkat, risiko pendanaan yang ditanggung oleh perusahaan juga semakin meningkat. Yang ketiga, pengukuran risiko total. Nah, risiko total sama dengan risiko bisnis ditambahi risiko pendanaan. Jumlah risiko bisnis dan pendanaan membentuk risiko keseluruhan perusahaan. Risiko perusahaan yang tinggi mengarahkan perusahaan ke dalam insolvency. Insolvency ini terjadi pada suatu perusahaan yang dapat mengakibatkan perusahaan tersebut dilikuiditas. Apabila sudah sedemikian buruk kondisinya sehingga suatu perusahaan terpaksa harus dilikuiditas, pemegang saham bisa mempunyai posisi yang sangat lemah dan kecil kemungkinan untuk mendapatkan laba. Selanjutnya yaitu teknik pengukuran risiko dengan pendekatan pasar. Yang pertama, risiko sistematis. Mempengaruhi semua sekuritas walaupun dalam tingkat yang berbeda. Risiko sistematik adalah risiko yang terjadi karena pengaruh pasar secara keseluruhan. Misalnya, perubahan keadaan perekonomian secara umum, pengaruh kebijakan fiskal atau moneter, inflasi, dan perubahan situasi pasar. Yang kedua, risiko tidak sistematis adalah risiko yang unik yang terdapat pada suatu perusahaan atau industri tertentu. Nah, risiko tidak sistematis ini meliputi faktor-faktor spesifik pada suatu perusahaan, misalnya pemogokan kerja, ketinggalan teknologi, pengembangan produk, dan kegiatan yang unik di suatu perusahaan tersebut. Risiko tidak sistematik adalah bagian dari total risiko sekuritas yang dapat dihilangkan dengan diversifikasi portofolio, disebut juga diversifiable risk. Oleh karena itu, risiko tidak sistematik harus diatasi dengan melakukan diversifikasi. Investor tidak dapat mengharapkan adanya keuntungan tidak disengaja dari menanggung risiko yang dapat dihindari ini. Sedangkan dalam risiko sistematis, investor dapat mengharapkan keuntungan tidak disengaja dari keadaan perekonomian yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk materi kedua. Saya Nur Zaida NIM 131 selaku materi ketiga akan menjelaskan tentang teknik pengukuran risiko pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Model keputusan dalam kondisi ketidakpastian disebut pula dengan model keputusan tanpa probabilitas.
Sebuah kondisi pengambilan keputusan mengandung beberapa komponen, yaitu keputusan itu sendiri dan kejadian yang dapat terjadi di masa yang akan datang. Dikenal sebagai kondisi dasar atau state of nature. Pada saat keputusan itu dibuat, pengambil keputusan tidak yakin atas kondisi pasar yang akan datang dan tidak memiliki kendali atas kondisi dasar tersebut. Namun demikian, adanya risiko dan ketidakpastian dalam dunia nyata kadang-kadang menyulitkan seseorang mengambil keputusan dalam memilih alternatif keputusan. Fluktuasi ekonomi makro, adanya kebijakan baru dari pemerintah, keadaan musim, semuanya membuat proses pencapaian tujuan menjadi tidak pasti. Oleh karena itu, faktor risiko dan ketidakpastian ini juga harus dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Ini bisa dilakukan dengan teknik-teknik statistika. Teknik pengambilan keputusan dalam ketidakpastian yaitu ada 3. Yang pertama yaitu ada teknik optimasi, di mana pilihan yang optimal merupakan solusi yang efisien dan efektif. Dan optimalisasi mencakup terminologi maksimalisasi output dan minimalisasi input atau biaya. Pemahaman atas solusi optimal ini dapat diterapkan baik pada kajian tentang perilaku produksi maupun perilaku konsumsi. Yang kedua yaitu ada teknik analisis resiko. Resiko adalah hal yang tidak akan pernah dapat dihindari pada suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia, termasuk aktivitas proyek pembangunan dan proyek konstruksi. Karena dalam setiap kegiatan seperti kegiatan konstruksi pasti ada berbagai ketidakpastian atau uncertainty. Selanjutnya, faktor ketidakpastian inilah yang akhirnya menyebabkan timbulnya risiko pada suatu kegiatan. Yang ketiga yaitu ada teknik pendugaan atau peramalan. Teknik peramalan bervariasi dari yang sederhana dan tidak mahal hingga yang canggih tetapi mahal. Dengan mempertimbangkan semua keuntungan dan batasan dari berbagai macam teknik ramalan tersebut, manajer dari memilih metode atau kombinasi dari metode yang paling cocok dengan perusahaannya. Peramalan kualitatif dalam didasari oleh survei terhadap rencana para eksekutif bisnis untuk rencana pengeluaran pembangunan dan peralatan, perubahan inventory dan harapan penjualan, serta survei terhadap rencana pengeluaran konsumen. Dan yang terakhir, ramalan penjualan dapat didasari oleh jajak pendapat terhadap eksekutif perusahaan, tenaga penjual, dan konsumen perusahaan biasanya meminta pandangan dari orang-orang bisnis atau pejabat luar negeri. Dan terdapat sikap terhadap risiko tingkat ketidakpastian probabilitas, yaitu ada 3. Sifat yang pertama yaitu risk averse, yaitu takut terhadap risiko, di mana jika income variance semakin tinggi maka expect income akan naik juga. Sikap yang kedua yaitu ada risk neutral, di mana pembuat keputusan yang netral terhadap risiko, yang jika income variance semakin tinggi maka expect income akan tetap. Dan sikap yang ketiga yaitu ada risk preference, di mana perilaku individu yang bersedia mengambil risiko dan risiko sebagai sesuatu hal yang tidak perlu dikhawatirkan. Sekian dari presentasi saya sekaligus penutup dari pemateri kelompok 6 minggu ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang pantas maupun ada kesalahan dalam bentuk kata maupun tulisan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.